Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia dan keselamatan yang telah Ia berikan kepada kami, sehingga kita semua dapat menjalani hidup yang telah diberikannya dengan penuh barokah dan kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang penuh kegelapan ke alam Islamiyah yang sangat terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Sebagian orang mungkin malas membaca Al-Quran, padahal di dalam terdapat petunjuk untuk hidup di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya, padahal membacanya sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29-30 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kemudian dari atas kita bisa menyimpulkan bahwa dari manakah sisi tidak meruginya perdagangan dengan membaca Al-Quran? Yang pertama, 1. Hurufnya diganjarkan dengan 1 kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan, semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 6469. Adapun yang kedua adalah kebaikan akan menghapus kesalahan. Menurut dalam Al-Quran surah Hud ayat 114, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Adapun yang ketiga, setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 6468. Dan nomor terakhir adalah nomor keempat, yaitu bacaan Al-Quran akan bertambah agung dan mulia jika terjadi di dalam sholat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar? Kami para sahabat menjawab, iya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, gemuk dan besar. Hadis riwayat Muslim.
Masih banyak lagi keutamaan yang memotivasi seseorang untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, terutama di bulan membaca Al-Quran. Dan pada rekaman kali ini saya hanya menyebutkan sebagian kecil dari keutamaan dalam membaca Al-Quran untuk menyebutkan seluruh keutamaannya. Dan ternyata generasi yang diridhoi Allah itu adalah mereka, orang-orang yang giat dan semangat membaca Al-Quran. Bahkan mereka mempunyai jadwal tersendiri untuk membaca Al-Quran. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suara kelompok orang-orang keturunan Asy'ari dengan bacaan Al-Quran. Jika mereka memasuki waktu malam dan aku mengenal rumah-rumah mereka dari suara-suara mereka membaca Al-Quran pada waktu malam, meskipun sebenarnya aku belum melihat rumah-rumah mereka ketika mereka berdiam di sana pada siang hari. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, coba kita bandingkan dengan diri kita saat ini. Apakah yang kita pegang ketika malam hari? Sebagian ada yang memegang remote televisi, memegang gadget, menonton program-program yang terkadang bukan hanya tidak bermanfaat, tapi mengandung dosa dan maksiat, apalagi di dalam bulan Ramadan. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu berkata, beribadahlah kamu kepada Allah semampumu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan suatu yang lebih dicintainya dibandingkan membaca firman-Nya. At-Sahih diriwayatkan di dalam kitab Syu'ab al-Iman karya Al-Baihaqi. Nah, teman-temanku, saudari-saudariku yang insya Allah dirahmati Allah dan disayangi oleh Allah, kita telah mendengarkan berbagai macam dari keutamaan membaca Al-Quran. Semoga apa yang telah kita dengarkan, apa yang telah kita sampaikan akan mendapatkan syafaat yang baik untuk kita dan semua orang. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam mencintai Allah dan mencintai segala ciptaannya, termasuk juga mencintai firman-firmannya dan menjalankan setiap firman-Nya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.